Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Ya Allah, Kakang Sehun ganteng banget sih. Gak sabar deh nikah sama lo. Oceh Karin ketika melihat wajah sang idola di layar ponsel. Yak, kuota gue abis. Duh, gimana nih? Kuota gue abis. Alisa, kuota gue abis. Videonya buffering mulu. Keluar cari wifi yuk. Alisa, yang tengah bermain game Criminal Case, menatap dari sudut mata. Ini bukan jam istirahat. Gak apa-apa. Lagian juga jam kosong. Ayo, please, pintanya dengan mata berkaca-kaca. Hal yang paling Alisa tidak suka adalah melihat Karin memelas ketika ingin menonton tayangan Sehun, Suga, Jaehyun, Suzy, dan Jennie. Seperti ini. Duh, dasar Karin si Fanggel. Gue nangis loh, ancamnya. Alisa mempause game kemudian menekan tombol off pada sisi kanan layar. Ayo, gak usah nangis. Cengeng banget, tahu gak? Ia pun beranjak dari bangku. Karin menyambut dengan semringah. Keduanya berjalan menuju aula utama, tempat paling kencang buat wifi-an. Lagian, ngapain gak pakai wifi kelas aja sih? Lo tahu, kan? Sekarang pelajaran Pak Setia. Kalau kita dimarahin, gimana? Alih-alih takut, gadis pencinta aktris dari negeri ginseng itu menjawab santai. Dimarahin ya dengerin, dihajar ya rasain. Mudah. Ia terkekeh, yang dibalas Alisa dengan kekahan. Ya, lo tahu kalau di kelas anak-anak juga make wifi. Jadi lemot, sah. Ya iya. Sih, Alisa sependapat dengan sang sahabat. Tapi bayangin dimarahin Pak Setia serem juga, Syah. Beliau kan suka tiba-tiba marah gak jelas ketika masuk kelas. Marahnya ke orang lain, kita yang jadi pelampiasan. Emang karakternya kayak gitu sih. Karin mengambil kursi lipat lalu memasangnya di bawah router. Untung sepi, jadi wifi-nya cepet. Hitung-hitung irit kuota, Alisa pun turut menghidupkan wifi. Mengunduh film, lagu, dan aplikasi sebanyak-banyaknya. Matanya terbelalak sempurna ketika mendapat pesan dari teman kelasnya. Wah, gawat, Syah. Lihat nih. Ia menyodorkan ponsel kepada Karin. Detik berikutnya, kedua gadis itu lari terbirit-birit menuju kelas. Masuk ke kelas berasa masuk ke kandang singa. Alisa dan Karin bagaikan domba putih yang mengembek dalam hati begitu mengetuk pintu kelas. Mereka siap dimarahi dan dihukum. Dari mana? Tanya Setia begitu melihat batang hidung kedua siswi itu. Cari wifi, Pak, jawab Karin jujur. Alisa benar-benar bangga dengan kejujuran sahabatnya. Karin akan tetap mengakui kesalahannya. Berbeda dengan remaja zaman sekarang yang selalu mengelak, padahal sudah melakukan kesalahan. Karin pernah berkata kepada Alisa kenapa ia selalu berusaha berkata jujur. Kalau kita berbohong sekali, pasti akan lahir kebohongan-kebohongan selanjutnya. Kejujuran merupakan fondasi utama atas tegaknya nilai-nilai kebenaran karena jujur itu identik dengan kebenaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata jujur berarti lurus hati. Kalau kita berbohong, hati kita melenceng dong. Jadi, Alisa ku sayang, kulil haka walau kana muran. Katakanlah kebenaran walau itu pahit. Sekarang kalian ke BK minta surat keterlambatan masuk kelas, perintahnya galak. Hidup itu mempunyai hukum, yaitu sebab akibat. Jika ada sebab, pasti ada akibat. Sebab cabut, beginilah akibatnya. Dan,
Karin dan Alisa harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Hanya membutuhkan waktu 10 menit bagi mereka untuk meminta selembar kertas kecil dari BK. Setelahnya, mereka menyerahkan kertas itu kepada Setia. "Ini, Pak, katanya kami harus nyanyi lagu Indonesia Pusaka di depan kelas." "Ya sudah, sekarang nyanyi." Dan jadilah siang itu konser. Single pertamanya, Indonesia Pusaka. Suara gue bagus gak tadi?" "Bagus. Suatu hari nanti lo harus nyanyi di acara nikahan gue," kekeh Alisa yang dibalas jempol oleh Karin. Alisa langsung menghapus air mata. Ingatnya itu begitu indah, tapi rasanya sakit saat tahu Karin sudah meninggal dunia. Tak lupa ia mengirim surah Fatihah untuk mendoakan sang sahabat. Hanya itu yang bisa dia lakukan sekarang ketika mengingat Karin. Mbak Alisa kok nangis? Mua langsung bertindak. Dia merapikan riasan yang kurang rapi akibat tangisan Alisa. Pasti terharu ya, sebentar lagi mau jadi istri orang. "Saya ingat sahabat saya udah meninggal." "Ya Allah. Ikut berduka cita Mbak." Sahabat Mbak sangat beruntung memiliki sahabat seperti Mbak Alisa yang tetap ingat kepadanya di hari yang bahagia ini. "Semoga ya Mbak, semoga aku ini sahabat yang baik buat dia." Banyak hal yang Alisa sesali. Dia merasa belum maksimal membersamai Karin. Haris masuk ke kamar. Dia membeku. Takjub. Alisa yang semula merapikan gaun pun menengok. "Kak, kenapa diam aja di situ?" Dia menggaruk kepala. "Kenapa? Itu Mama tanya kamu sudah selesai belum?" "Udah kok Mas." Mualah yang menjawab. Alisa berjalan pelan mendekati Haris. Haris mengelum bibir, agak kesusahan menelan selaiva. Ekor matanya pun sering menatap Alisa. Jujur perempuan itu terlihat sangat cantik. "Aku cantik gak Kak?" tanya Alisa tiba-tiba saat tangannya sudah melingkar di tangan Haris. Mereka berjalan menuju rombongan yang akan membuntuti mereka berjalan melewati red carpet. Biasa. Alisa manyun. Biasanya juga cantik, tapi yang ini lebih cantik. Haris tidak tahu kenapa dia bisa mengatakan itu. Rasanya dia ingin menarik kata-katanya saja. Wow, Alisa speechless. Haris melepas tangan Alisa. Pergi begitu saja karena malu. "Kak tunggu." Acara resepsi berlangsung hanya sampai jam 12 siang. Banyak teman Alisa yang datang termasuk Dina. Pasien Haris yang menyebalkan. Kehebohan teman Alisa membuat perempuan itu tak lagi sedih. Bayangkan saja hampir semua teman cewek memuji ketampanan Haris. Alisa memanglah beruntung dijadikan Haris wanita pilihannya. Usai menyalami tamu, Alisa dan Haris makan siang bersama keluarga. Tentu ada juga bibi Alisa yang julid itu. Sejak awal acara dia mengambil berbagai jenis makanan, lalu mengatakan kepada orang-orang kalau makanannya kurang enak. Kalau bisa Alisa ingin menyoret daftar nama bibi dari keluarga besarnya saja. Ketika menikmati hidangan, tiba-tiba Alisa merasa mual. "Kak," Alisa tiba-tiba mual banget. Alisa menaikkan satu alis. Menunggu Haris yang tak responsif membuat Alisa tak sabar. Perempuan itu berjalan cepat ke toilet. "Riz, Alisa kenapa?" "Bunda bingung." "Mual katanya Bun." Haris bangkit hendak menyusul. "Jangan-jangan dia hamil." Bunda menutup mulut dengan tangan. Dia terlalu keras mengatakannya hingga banyak orang kini menatap minta penjelasan. Ketika motor Alisa memasuki pekarangan rumah, Mila berlari kecil menghampiri anak satu-satunya. Wajah wanita itu begitu sumringah melihat siapa yang datang. Mila membawakan helm sang anak. "Alisa, kamu bawa motor sendiri. Emang gak takut dimarahin sama Haris?"
Alisa boleh bawa motor kok mah. Asalkan Kak Haris gak tahu. Tawanya begitu renyah. Awas kalau mama lapor-lapor. Ancam Alisa. Lalu tiba-tiba memeluk sang mama. Alisa kangen sama mama. Saking gemasnya, Mila memukul lengan kanan Alisa. Kangen, kesini aja setahun sekali. Padahal mama kan udah bilang kalau kamu sama Haris itu selalu mama papa tunggu kehadirannya. Kemarin di telepon juga malah kebanyakan alasan, yang katanya bentar lagi ujian masuk keluar lah, Haris sibuklah. Selagi orang tua masih hidup jangan disia-siain. Omel Mila. Alisa memeluk sang mama yang masih terlihat kesal. Orang tua adalah yang utama bagi Alisa, Ma. Maafkan Alisa kalau membiarkan mama dan papa kesepian. Alisa mencium pipi kanan Mila. Salah siapa dulu ngizinin nikah, haha. Loh kok jadi nyalahin mama sih? Yang malam-malam tiba-tiba minta dinikahin juga siapa? Bikin orang jatungan aja. Untung keluargamu dan keluarga Haris gak ada yang punya riwayat penyakit jantung, bela Mila tak mau disalahkan. Gadis itu terkekeh, mengingat kejadian malam itu. Kekonyolan Haris dan dirinya. Haha, ayo mama masuk. Aku kangen banget masakannya mama. Mila dengan semangat mengantar Alisa ke ruang makan. Melayani anak semata wayangnya. Sembari menunggu Alisa makan, Mila menatakan makanan untuk besannya. Menantu mama yang paling ganteng itu lama ia di Bandung. Maksud mama Kak Haris. Alisa begitu santai mengobrol sambil mengunyah makanan. Hal ini kalau Haris tua dia juga akan kena nasihat beserta dalilnya. Ya iya, emang menantu mama ada berapa? Alisa terkekeh, beranjak dari duduk untuk mencuci tangan. Awalnya 2 hari ditugaskan dia pulang pergi ma, tapi hari ketiga dokter rumah sakit itu melarang soalnya jadi telat-telat gitu sampainya. Mila mengangguk mengerti. Untung kamu sabar ya. Sabarlah ma. Alisa aja gak marah-marah kok waktu mama bikin kehebohan di acara pernikahan. Maaf, mama kan takut kamu hamil. Alisa mau ke kamar dulu. Alisa masuk ke dalam kamarnya. Ia berbaring di sana. Ah suasana kamar, ranjang, meja belajar, kamar mandi. Alisa rindu semuanya. Gadis itu menatap bingkai foto yang terpampang di atas nakas. Ia menghembuskan napas panjang, Karin dengan dirinya bergandengan di tepi laut membelakangi kamera. Alisa terkekeh kemudian. Warna-warna yang ia lukiskan bersama Karin sangat indah untuk dikenang. Dret. Alisa merogoh ponsel yang bergetar. Panggilan dari Haris. Ia buru-buru menyentuh dan menggeser layar guna menjawab panggilan Haris. Kakak itu kemana aja sih? Dihubungi susah banget, di SMS gak dibales, di telepon gak aktif, di chat gak online. Terus gunanya apa pakai ponsel kalau dihubungin aja gak bisa? Hah, sekalian aja tuh ponsel digadaikan, omel Alisa udah kayak rumus volume balok. Panjang kali lebat kali tinggi. Dia lupa kalau tadi berlagak baik-baik saja di depan sang mama meski tak sabar menunggu kepulangan Haris. Assalamualaikum. Lelaki itu dengan kalemnya mengucap salam. Waalaikumsalam, balas Alisa dengan nada gak ikhlas. Kalau menjawab salam itu yang baik. Alisa mengulangi jawaban salamnya. Waalaikumsalam. Kali ini dengan nada yang lebih halus. Namun tetap menampilkan senyum terpaksa. Salwa sedang apa? Salwa. Kenapa panggil Salwa? Nama kamu kan Alisa Salwa. Oh, jadi panggilan sayang gitu ceritanya. Haris tersenyum, membuat kerinduan Alisa makin menjadi-jadi. Gak usah basa-basi kak, Alisa kangen banget sama kakak, katanya bergetar. Salwa jangan nangis. Hiks. Alisa kangen banget.
Kita Eldran dulu. Kamu yang sungguh-sungguh belajarnya. Hati-hati ya, jangan ceroboh. Itu ikan kokinya jangan lupa dikasih makan entar kalau mati kakak lagi yang diamuk. Haris terkekeh, besok kakak beliin ikan lagi ya, bujuk Haris untuk menyenangkan hati Alisa. Dulu Alisa emang suka banget sama ikan. Tapi ikan-ikanku udah Alisa duain sama kakak. Kakak itu ikan tersayangku. Lelaki protes, bisa-bisanya ganteng kayak gini disamain kayak ikan. Hiks, biarin. Jangan nangis lagi. Jelek banget kalau lagi nangis. Assalamualaikum. Jaga hati, jaga mata, jaga pikiran. Jangan gajen. Jangan tebar pesona. Kalau ada cewek yang senyum, jangan dibales. Kalau ada yang deketin, bilang udah punya istri. Kalau perlu di dahinya kasih tulisan milik Alisa. Iya, Assalamualaikum. Haris mengulangi salam karena salamnya belum dijawab oleh Alisa. Hiks, Waalaikumsalam. Petik 2. Gadis itu memeluk guling hingga matanya terpejam menuju istana mimpi. Sementara di waktu yang sama tetapi di tempat yang berbeda, Haris duduk di sisi danau. Danau itu cukup luas, di tengahnya terlihat sepasang angsa berenang. Indah sekali. Ia memotret pemandangan danau kemudian menyentuh simbol sare. Ia pilih icon Instagram dan menulis caption pada kolom yang sudah disediakan. Tempat ini indah tetapi terasa hampa tanpamu di sisiku. I miss you so much my lovely. Tak lupa, di pojokan kanan ia menandai akun Instagram Alisa. Siapa sangka Haris si bersikap dingin dan kaku bisa menjadi budak cinta juga. Lelaki berhidung mancung itu menerawang setiap sudut danau. Danau itu mampu mengibaratkan cintanya kepada Alisa. Dahulu, Haris tak mencari tahu terlebih dulu dalam atau tidak danau itu. Ia langsung memvonis danau itu, lalu masuk ke dalamnya. Mencoba ratusan kali untuk berenang ke tepian, tapi ia hanya mampu menjilati bibir daratan lalu terseret lagi ke tengah kolam dan tenggelam di dalamnya. Padahal ia tahu, saat berenang di danau, pasti ada batu yang akan melukainya, ada ular yang mungkin bisa meracuninya dengan bisa. Ada lintah yang mungkin siap menghisap abis darahnya, bisa jadi ada buaya yang siap menerkamnya. Semua bahaya-bahaya itu ia hiraukan. Awalnya Haris meminta untuk dikembalikan ke daratan oleh Alisa, gadis itu enggan menghiraukan begitu saja. Dan akhirnya Haris membelokkan takdir untuk membawa Alisa tenggelam bersama menanti datangnya fajar, melepas senja, menatap bintang malam bersama-sama hingga Tuhan memanggilnya, waktunya pulang. Itulah ibarat cintanya dengan Alisa. Ia tak peduli resiko apapun di dalam sana. Yang ia pedulikan hanya ia menyayangi, mengasihi, serta mencintai Alisa karena Allah. Dia tahu, cinta karena Allah tidak akan bertambah hanya karena orang yang ia cintai berbuat baik kepadanya, dan tidak akan berkurang karena ia berlaku kurang baik kepada dirinya. Alisa ceroboh, Alisa cerewet, Alisa manja, Alisa. Segala macam keburukan gadis itu ia tak peduli. Haris akan tetap mencintainya karena Allah. Sampai kapanpun, sampai udara terus memasuki rongga dadanya, Alisa adalah miliknya. Ia tak pernah rela melepaskan Alisa. Gadis yang saat ini membuatnya gila akan kerinduan. Dokter Haris, yang lain sudah siap, kata seorang laki-laki bertubuh tinggi mengenakan jas hitam. Lelaki itu adalah salah satu pekerja dari orang yang akan ia ajak kerja sama Jane, investor terbesar di Indonesia asal Lyon, Prancis. Selain tugas rumah sakit, Haris memang janjian dengan calon rekan bisnis perusahaan bidang alat kesehatan yang ia akan tekunin juga nanti setelah mendapat gelar spesialis. Haris tersenyum ramah, terima kasih.
Ia beranjak dari duduk, mengikuti pekerja Jane pergi. Ia harus profesional dalam bekerja, untuk Allah, keluarga, Alisa dan anak-anaknya nanti. Jujur, ia tak sabar menunggu kehadiran Haris Junior dan Alisa Junior. Pasti hari-harinya akan lebih berwarna. Rumah mengema suara tawa dan tangis. Oh indahnya. Hari ini Alisa akan menginap di rumah orang tuanya. Ia sudah izin dengan sang mertua untuk menyiapkan beberapa barang yang akan ia bawa ke apartemen. Kamu nginep, kan? Tanya Mila. Alisa menoleh ke arah pintu kamar. Iya, Ma. Lagian Kak Haris juga lagi gak di rumah. Mila sebenarnya ingin Alisa dan Haris tinggal di rumahnya saja agar kediaman mewah dan besar itu memiliki penghuni. Sebagai pengacara Papa Alisa, Surya sangat sering keluar kota. Kalau tidak ada acara, Mila pun akan menemani. Dulu waktu kamu masih di sini Mama selalu nolak kalau diajak Papa keluar kota, tapi sekarang Mama udah gak bisa nolak. Alisa paham perasaan mamanya. Wanita itu menjadi orang paling tidak rela melepasnya. Kadang Alisa sampai merasa bersalah karena menikah terlalu cepat. Nanti Mama main aja ke apartemen Alisa. Di sana besar kok, ada 2 kamar. Kalau Mama mau nginep juga boleh. Haris gak keberatan kalau Mama ke sana. Ya enggak lah Ma. Masih banyak barang yang mau kamu bawa. Mila memandang sendu 2 kerdus besar yang sudah penuh dengan barang Alisa. Loh, album K-pop dan drama Korea gak kamu bawa? Enggak Ma, bisa-bisa dibakar sama Kak Haris. Alisa menghela napas. Mungkin nanti kalau Alisa bisa sepenuhnya hijrah dan rela melepas mereka, akan Alisa jual. Sementara itu tolong jagain koleksi Alisa ya Ma. Iya, kamu yakin bisa hidup mandiri di apartemen? Nanti kalau Haris tugas kamu sendirian di sana. Mama tenang aja, Alisa udah besar, Alisa udah jadi istri sekarang. Ya, kalau dulu saat marahan dengan Haris ia akan mengadu, sekarang tidak lagi. Kamu mau kuliah di mana jadinya? Korea. Alisa juga tidak yakin menjawab itu. Pasalnya ia baru saja kesal dengan Haris karena masalah itu. Bisa-bisanya Haris bilang kalau nilai Alisa tak akan bisa menembus universitas di Seoul. Meskipun itu ada benarnya, tetap saja Alisa tersinggung. Hah, kamu jangan macem-macem ya. Kalau Mama kangen kamu gimana? Papa juga gak akan izinin kamu di sana. Sekarang Alisa paham maksud kalimat Haris kalau orang tua mereka memang posesif. Bedanya Haris menolak dimanja, sedangkan Alisa menikmatinya. Maka ketika mereka berhasil mendapat izin tinggal mandiri, Haris dan Alisa sangat bahagia. Tentang kuliah di Korea, Mila adalah orang kedua yang melarangnya. Sepertinya impian Alisa untuk berkuliah di negara itu harus pupus. Ya Allah, kenapa sih orang-orang selalu menilai Alisa ini anak kecil? Gak Kak Haris, gak Mama, sama aja. Gak gitu sayang. Alisa bangkit, duduk di samping sang mama. Iya Ma, Alisa paham kok. Alisa akan tetap berkuliah di Indonesia. Nah, gitu dong bagus. Kamu salat maghrib gak? Mama bertanya karena waktu maghrib akan segera datang. Salat Ma. Mama tunggu bawah ya, nanti Alisa nyusul. Kal, Alisa berlari ke kamar mandi. Sejak pagi ia memang merasa mual. Namun kali ini semakin hebat. Tentu itu membuat Mila panik. Dia membantu memijat kepala Alisa, memeriksa suhu badan, dan mengoles minyak hangat ke tubuh sang anak. Mama ambilin mukena dulu. Soalnya mukena kamu abis dicuci semua sama si Mbak. Kamu salat di kamar aja ya? Iya, Ma. Selesai salat Alisa memilih tidur.
Meskipun sulit, ia terus mencobanya. Dengan efek ngantuk dari obat ia juga terbantu. Sementara itu Mila lah yang menata barang Alisa ke dalam kardus. Mila ingat, Alisa memiliki periode datang bulan yang teratur. Kalau sekarang belum menstruasi berarti perempuan itu sudah telat. Panggilnya. Apa Ma? Kamu udah telat berapa bulan? Alisa masih mengumpulkan nyawa, mengingat kapan terakhir ia menstruasi. Baru seminggu Ma. Mila menunjukkan alat tas kehamilan. Kita cek ya. Mama yakin. Alisa merasa mual, pusing, bingung, panik, takut dalam waktu yang bersamaan. Di rumah sakit umum di Bandung, Haris berulang kali melihat layar ponselnya. Sejak kemarin sore Alisa hanya memberi kabar kalau sudah di rumah dan akan berberes. Setelah itu istrinya tidak memberi kabar. Dokter Haris, panggil dokter anestesi karena lelaki itu tampak tidak fokus saat dijelaskan. Maaf, bisa diulangi. Dengan penuh kesabaran dokter itu pun menjelaskan lagi dari awal. Tidak hanya itu, saat sarapan pun dia sama sekali tidak mendengar percakapan teman sejawatnya, harus selalu melihat foto Alisa. Apa aku telepon aja? Tapi gak, jangan telepon. Itulah pikiran yang beradu dalam batin Haris. Istri lo Yaris, tanya Irfan, salah satu dokter yang cepat akrab dengannya. Haris buru-buru mematikan layar ponsel, memasukkan benda itu ke saku. Cantik, imut, pasti dia mood booster banget ya. Biasa aja, jawab Haris seadanya. Dia melahap makanan yang belum tersentuh karena terus merindukan Alisa. Namun, ia terlalu gengsi untuk menghubungi. Imutlah kan masih SMA. Semua orang melihat ke arah lidah. Termasuk dengan Haris yang menatap tajam. Hubungan keduanya memang renggang sejak Haris memutuskan menikah. Serius, masih SMA, udah lulus. Haris mengklarifikasi. Irfan mencibir, pasti nikah karena menghindari zina ya. Haris menghentikan aktivitasnya. Gak mungkin, kan? Itu pasti alasan klasik yang gak akan dipakai sama orang pinter kaya. Loris. Irfan begitu renyah saat bercanda. Dokter lain yang sudah mengenal Haris malah merasa tegang. Setelah ini pasti akan ada yang tak baik-baik saja. Kamu pikir orang yang menghindari zina adalah orang yang bodoh? Tanya Haris. Pertanyaan itu dengan ekspresi datar yang Haris punya memiliki efek yang horor. Bubukan gigi tuh. Irfan mendadak gagu. Elo Sihvan nyenggol Haris. Dia kan lagi bucin, mana mau dengerin perkataan orang. Cinta kan buta, tambah lidah membuat atmosfer ruang makan semakin tegang. Haris tetap tenang, tapi ekspresi datar tanpa mengatakan apa-apa itu membuat semua orang meremang. Semua saling pandang termasuk Irfan yang terlihat sudah keringat dingin. Hanya lidah yang masih bisa bersikap biasa. Setelah di sarapan Haris menemui konsulennya. Pagi ini keputusannya sudah bulat akan ke Jakarta. Via tol, Bandung dan Jakarta bisa ditempuh dalam 3 jam, tapi karena macet di kawasan Kuningan, Haris baru sampai di kediaman mertuanya pukul 11 pagi. Kakak, Alisa terkejut bukan main. Perempuan yang baru menuruni tangga itu berjalan lebih cepat. Haris menoleh ke asal suara. Suara yang begitu ia rindukan. Dia sadar, di dunia ini tidak hanya hak asasi manusia yang bersifat universal. Rindu pun memiliki sifat universal. Rindu datang kepada siapapun, dimanapun, kapanpun. Rindu tidak berarti kita ingin bertemu. Ingin mendengar suaranya, itu juga rindu. Ingin mendengar panggilannya, itu juga rindu. Ingin melihat senyumnya, itu juga rindu. Sudah dari tadi, tanya Alisa,
kenapa gak telepon Alisa? Ini ceritanya surprise gitu tiba-tiba udah di sini. Ekspresi ceria Alisa sungguh membuat Haris rindu. Rasa lelah perjalanan langsung luruh begitu perempuan itu memeluknya erat. Aroma sampo istrinya membuat hatinya begitu tenang. Haris menggaruk tengkuk yang tidak gatal setelah beberapa detik meratapi rindu. Kakak kenapa sih? Kok tiba-tiba udah di sini aja? Ada jeda beberapa detik sebelum Alisa melanjutkan perkataannya. Ayo ke kamar. Ngapain? Alisa mendekatkan mulutnya pada telinga kanan Haris. Aku juga ada kejutan buat kakak. Tawa centilnya meledak lalu pergi meninggalkan sang suami. Haris bertanya, kejutan apa? Mila yang baru melihat kedatangan Haris langsung heboh. Selamat Haris, sebentar lagi kamu akan menjadi ayah. Yah mama, kok udah dikasih tahu sih? Protes Alisa. Alisa menarik kedua ujung bibirnya ketika menatap bayangan dari depan cermin. Gamis bahan katun berwarna baby blue, kerudung berwarna senada, ditambah sedikit goresan make up natural memperindah penampilannya malam ini. Baju yang ia kenakan saat ini adalah salah satu hadiah dari Haris. Lelaki itu begitu antusias membelikan aneka pakaian muslim. Bahkan setelah ia memutuskan berhijab, Haris rajin membukakan berbagai akun online shop di Instagram, Facebook, Twitter dan membiarkan Alisa membeli apapun yang diinginkan. Pintu kamar tiba-tiba terbuka. Seketika Alisa menoleh ke belakang mengecek siapa yang masuk. Seorang lelaki menggunakan jas hitam dengan tatanan rambut klimis menghampiri Alisa yang masih duduk di meja rias. Senyumnya mengembang. Sudah siap, sayang. Semua orang sudah menunggu di bawah. Alisa bangkit, merapikan pakaiannya lalu berjalan ke arah Haris. Sudah. Ia menggandeng lengan kekar lelaki itu. Malam ini akan menjadi salah satu malam berkesan bagi Alisa. Kenapa? Karena malam ini adalah malam perayaan kehamilan mereka. Waktu cepat sekali berlalu. Ia datang dan pergi begitu saja, meninggalkan siapa yang tertinggal, dan bersahabat dengan mereka yang memang ingin bersahabat dengan waktu. Alisa akan menjadi ibu 8 bulan lagi. Sepertinya baru kemarin Alisa merengek minta digendong sama mama papa, sekarang ngerengek udah beda. Ngerenggeknya ngidam karena mengandung. Hati-hati, sayang. Haris sangat memperhatikan langsung Alisa. Kamu jalan membawa calon anak kita. Iya, Kak, kan gak mungkin aku berniat mencelakai anak kita. Ternyata Vida dan Purnomo sudah menunggu di mobil. Beberapa detik kemudian, kedua mobil itu sudah melaju meninggalkan area rumah. Di ujung jalan Ahmad Yani, mobil Haris menurunkan kecepatan. Memasuki sebuah kafe yang terletak di antara pusat perbelanjaan dan kantor pajak. Setelah memastikan mobilnya aman, Haris berlari kecil mengejar Alisa yang sudah berjalan memasuki kafe bersama sang bunda. Kafe itu terlihat indah dengan bangunan ala arsitektur Yunani, pilar-pilar yang kokoh dan bangunan menjulang tinggi. Memasuki kafe para tamu disuguhkan panggung musik. Seorang wanita yang kira-kira berumur 4 kepala menyanyikan beberapa tembang kenangan. Membuat Vida dan Purnomo dialihkan ingatan menuju masa muda kembali, tahun 90-an. Mila dan Surya sudah menunggu di meja panjang yang terletak persis di depan panggung. Alisa, Haris, Vida, dan Purnomo buru-buru menghampiri. Udah dari tadi, Ma? Tanya Alisa sambil memeluk Mila. Enggak kok, mungkin 5 menit yang lalu. Kamu cantik banget sayang, puji Mila terlihat bungah melihat anaknya menutup aurat. Tidak salah ia mempercayakan Haris menjadi suami Alisa. Syukurlah kami tidak membiarkan kalian terlalu lama menunggu, kata Vida setelah bersalaman dengan besannya. Enggak kok,
sahut Mila dan Surya hampir bersamaan. Tenang saja. Selamat atas kehamilannya, Alisa. Surya memeluk Alisa, sepersekian detik kemudian dibalas dengan pelukan hangat juga oleh gadis itu. Makasih, Papa. Gak lama Papa akan jadi kakek. Cukup lama mereka berbincang-bincang, 3 orang pelayan membawakan hidangan. Alisa gak aneh-aneh kan, Chris? Tanya Mila. Enggak kok, Ma. Alhamdulillah. Alisa menghela napas. Alisa gak aneh-aneh, Ma. Palingan Alisa cuma pengen bikin jus pakai es salju. Itu aneh sah, protes Mama. Semua terkekeh sambil geleng-geleng kepala. Pokoknya kalau ada yang aneh-aneh, jangan ragu buat minta tolong Mama ya, Riz. Apalagi gak lama kalian bakal pindahan. Alisa ke kamar kecil dulu ya, pamit. Alisa merasa tak nyaman. Sembari memakan hidangan, kedua keluarga itu saling berbincang. Ketika dua keluarga Haris dan Alisa sudah bertemu, mereka tak akan kehabisan topik pembahasan. Mulai urusan bisnis, ekonomi, politik, agama, budaya. Mulai pembahasan ringan sampai yang berat, misalnya membicarakan mana yang lebih dulu antara ayam dengan telur atau apa hobi Bapak Presiden. Dua keluarga yang kompak, namun kali ini sejak awal pembahasan mereka adalah tentang cucu. Apa kegiatan Alisa sekarang, Chris? Tanya Mila kepada sang menantu. Haris tersenyum santun. Alhamdulillah sekarang Alisa disibukkan dengan belajar ilmu agama, Ma. Dia juga Haris daftarin kelas ibu hamil. Mila bersyukur, ia memang sudah memprediksi bahwa anak semata wayangnya itu dapat berubah. Haris adalah lelaki yang baik, lelaki yang akan membimbing anaknya menuju surga Allah bersama cucu-cucunya kelak. Amin. Papa bangga kepadamu, Chris. Surya ikut angkat suara. Dulu itu Alisa super duper susah diatur. Kalau suruh salat banyak banget alasannya. Tapi sekarang ia mampu menjadi wanita muslimah yang baik. Kamu mampu membawanya berhijrah, Chris. Papa sangat berterima kasih kepadamu. Segala kebaikan hanya milik Allah, Pa, balas Haris dengan rendah hati. Memang mulai hari ini dia ingin belajar menutup aurat. Sejak dia ke rumah Karin waktu itu, dia sering merenung tentang berhijab. Surya, kamu tenang saja. Anak saya ini memang seperti ayahnya yang selalu lurus, kekeh. Purnomo kemudian. Surya mulai mengungkit masa lalu masa mereka duduk di bangku SMA. Iya, diputusin sama si Imah aja pengen gantung diri, kan? Itu kan lusus banget. Melihat Purnomo yang sudah skakmat, Haris tertawa diikuti Vida, Mila, dan Surya. Purnomo berdecak, masa jahiliyahnya, masa paling bodoh. Bagaimana bisa ia ingin bunuh diri gara-gara gadis yang menjadi kekasihnya memilih orang lain yang lebih tajir. Untung saja Allah segera mempertemukannya dengan Vida. Gadis muslimah bermata teduh dan berhati lembut. Begitulah Allah, skenarionya tidak mampu ditebak. Ia mempertemukan Purnomo dengan orang yang salah dulu sebelum menemukan pada orang yang tepat. Jenis kelamin calon cucu Mama, cewek apa cowok, Chris? Belum jelas, Ma. Kemungkinan 3 atau 4 minggu lagi akan terlihat. Semoga seganteng saya, tidak seganteng Purnomo, canda Purnomo. Jelas akan mirip papanya bukan kakeknya, koreksi Vida. Kalau kalian kelas kehamilan gitu, videoin dong, Riz. Mama pengen lihat kalian berdua. Haris menganggah, bingung harus menjawab atau menolak, karena dia malu. Bayangkan saja ia akan melakukan gerakan-gerakan aneh di kelas senam, lalu berlatih merawat bayi, dan yang paling berat adalah bersifat romantis. Di toilet Alisa sedang membasuh wajahnya di wastafel. Pening dan mual melandanya.
Ia mengambil obat lalu mengoleskan pada leher dan mendekatkan pada lubang hidung untuk dihirup. Setelah merasa lebih nyaman, ia kembali merapikan hijabnya. Saat hendak kembali ke meja makan, dari kejauhan ia mampu melihat keluarganya. Aneh, di tempat duduknya sudah diduduki seorang perempuan berkerudung maron. Alisa semakin cepat melangkah, penasaran siapa gadis itu. Alisa, kamu baik-baik aja, nak? Kok lama sekali di toilet? Tanya Vida. Alisa masih berdiri, menunggu Lida sadar diri dan pindah dari kursi, tapi tak kunjung peka. Baik-baik aja kok, Bun. Ia tak ingin menimbulkan kekhawatiran. Vida melihat ke arah Lida. Gadis itu duduk di samping Haris. Itu tandanya tidak ada tempat untuk Alisa duduk. Bak, tolong ambilkan satu kursi lagi untuk anak saya, pinta Vida kepada seorang pelayan yang tengah membersihkan meja sebelah. Pelayan itu segera mengangguk dan mengambil kursi. Lida buru-buru beranjak. Duduk di sini aja, Alisa. Gitu dong sadar diri, batin Alisa merasa kesal sekaligus menang. Alisa kembali duduk di samping Haris, sedangkan Lida duduk di dekat Vida dengan kursi yang barusan diberikan oleh pelayan. Salwa, kenalin, ini Lida, sahabat kakak sejak masuk kuliah. Dia yang milihin gamis yang sekarang kamu pakai loh. Dia juga yang ngasih buku paduan hijab ke kamu. Bahkan dia juga yang merekomendasikan tempat belajar pramelahirkan, buku, sekaligus dokternya. Haris memperkenalkan Alisa secara resmi. Alisa menatap Lida kikuk karena sudah mengira yang tidak-tidak. Terima kasih banyak Kak, Lida sudah memberikan ilmunya. Ah tidak, itu belum apa-apa. Haris itu sahabat saya, tandanya kamu juga sahabat saya, sambutnya hangat. Kenapa kakak baru ngenalin Kak Lida sekarang? Tanya Alisa dengan nada protes. Sebelumnya Alisa memang tak berinteraksi langsung apalagi berlangsung lama. Lida itu calon dokter kandungan yang sibuk. Mana bisa ngenalin ke kamu kalau dianya aja punya jadwal padat, jawab Haris jujur. Mulut Alisa membentuk huruf O seraya mengangguk-angguk mengerti. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Semua pun memutuskan pulang. Dikarenakan Lida tidak ada yang menjemput, Haris dan Alisa akan mengantarkan gadis itu ke rumahnya terlebih dahulu. Selama di dalam mobil, kedua gadis itu saling berbincang. Akrab seolah sudah mengenal 1-2 tahun. Kak, kemarin aku ikut seminar ustazah tentang sesuci. Yang nyuruh Kak Haris, tapi ternyata kamu yang rekomendasikan. Ya. Iya Alisa, soalnya aku merasa bab sesuci itu penting sekali. Kamu tahu kan hadis Nabi yang memberitakan bahwa penghuni neraka paling banyak itu dari kaum wanita. Salah satu penyebabnya yaitu wanita tidak paham akan bab sesuci. Padahal seorang wanita mengalami haid setidaknya 7 hari dalam sebulan. Setelah masa haid berakhir, mereka wajib mandi besar. Bayangin aja kalau mandi besarnya gak sah, apakah kita tidak salah mempertanyakan sah atau tidak ibadah-ibadahnya setelah itu? Alisa menyimak pembicaraan Lida, sedangkan Haris sesekali melirik keduanya dari kaca spion mobil bagian tengah. Iya juga ya Kak, Alisa pernah mengalami begini. Subuh sampai duhur darah keluar, tapi duhur sampai asyar darah udah berhenti. Apakah itu namanya juga darah haid? Padahal darah haid kan waktu paling sedikit 24 jam Kak. Alisa mulai mengajukan pertanyaan. 24 jam yang dimaksud itu 24 jam secara terus-menerus ataupun putus-putus Alisa? Jika kumpulan darah itu yang putus-putus dalam beberapa hari asal tidak lebih 15 hari itu namanya darah haid. Alisa mengerutkan dahinya. Merasa lawan bicaranya tak mengerti, Lida menjelaskan lagi menggunakan contoh. Misalnya begini,
darah keluar setiap hari 2 jam selama 12 hari ini semua darah haid. Demikian sebaliknya, jika ada 24 jam tapi kumpulan dari darah yang putus-putus dalam waktu yang lebih dari 15 hari ini disebut istihad loh, bukan darah haid lagi, Alisa. Alisa mendecak, rumit sekali. Memang begitu. Mungkin itu juga salah satu penyebab kenapa Allah begitu memuliakan perempuan. Ia memberi jeda sejenak, udah sampai. Aku turun dulu ya, mau mampir. Sudah malam Kak, lain kali saja. Terima kasih saring-saringnya. Oke. Lida turun dari mobil, makasih ya udah diantar Riz. Dia melampai. Selamat juga kalian akan menjadi orang tua. Iya Kak, makasih juga ilmunya, jawab Alisa sebelum mobil Haris melaju pergi. Sampai di kamar Alisa segera bersih diri, begitu pula dengan Haris. Usai bersih diri, Haris memilih mengerjakan laporan kesehatan pasiennya yang mulai menumpuk. Alisa beranjak mengambil kotak kado pemberian sang mama. Dengan sumringah ia membuka kotak itu. Kak Haris, teriaknya sambil jingkrak-jingkrak menuju meja kerja Haris. Haris menatap Alisa bingung, kenapa? Lihat ini, lihat. Gadis itu menunjukkan 2 tiket liburan di depan Haris. Ini paket liburan ke Bali, lanjut Alisa masih histeris. Haris merasa ada yang ganjil, ia melangkah mengambil kotak kado. Ia menemukan sebuah kartu ucapan bertuliskan, Mama sama Papa senang dapat momongan. Ia terkekeh dan memberikan kertas itu kepada Alisa. Gadis itu ikut tertawa. Besok kakak kan sibuk, kalau bisa kita reskadule, tapi kalau bisa gagal. Kakak akan urus surat izin cuti ke rumah sakit, ucap Haris lalu kembali duduk di meja kerja. Entah kenapa Alisa tiba-tiba merasa sedih. Apakah ada yang berbeda dengan perilaku Haris malam ini? Entahlah. Dengan muka ditekuk Alisa mendekati Haris. Kak, panggilnya memelas. Haris hanya berdeham. Butiran bening mengalir dari mata Alisa hingga membasahi tangan Haris yang memegang pinggiran laptop. Aku sedih, ucap Alisa dengan mulut bergetar. Kenapa? Kakak gak ngucapin sel, Hicks, amat, Hicks, ulang, Hicks, tahun, Hicks. Padahal ini hampir jam 12, kakak gak lagi tidur. Haris mengusap ubun-ubun kepala Alisa. Salwa, kakak emang sengaja enggak ngucapin selamat ulang tahun. Itu bukan berarti kakak tidak menyayangimu, tapi kakak sedih kamu ulang tahun, karena tandanya waktumu semakin berkurang. Jika waktumu berkurang, waktu kebersamaan kita juga akan berkurang. Kakak ingin kita bersama lebih lama, sayang. Alih-alih reda, tangis itu justru semakin deras mengalir. Bukan air mata kecewa ataupun sedih lagi. Yang ada hanyalah tangis mata bahagia. Bersambung.